Mm-mm. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Adik-adik sekalian, apabila minggu lalu kita telah membahas adanya pembagian hadis dari sisi kualitas perawi, maka hadis terbagi menjadi dua, hadis makbul dan mardud. Sedangkan pada pertemuan yang lalu kita berfokus pada hadis makbul berdasarkan tingkat kualitas hadis, sehingga kita pahami ada 4 kategori, yakni sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis makbul didasarkan pada dapat diamalkan atau tidak. Sebagaimana dalam bagian ini, kita bisa memahami bahwa hadis makbul, ya, ternyata tidak semua hadis makbul itu dapat diamalkan. Ternyata ada hadis-hadis makbul yang tidak aplikatif karena beberapa sebab. Nah, hadis makbul ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu hadis makbul ma'mulun bih dan hadis makbul ghairu ma'mulun bih. Adapun hadis makbul ma'mulun bih, apa itu yang dimaksud dengan hadis makbul ma'mulun bih? Nah, itu adalah hadis-hadis yang aplikatif ya. Nanti kita lihat ada beberapa cabangnya, sebagaimana yang terlihat pada bagian berikut ini. Oke, nah pada bagian berikut ini hadis makbul yang terbagi dalam hadis makbul ma'mulun bih itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis ma'mul bih muhkam, mukhtalif, roji, dan nasakh. Nah, hadis ma'mulun bih ini, kawan-kawan sekalian, adalah hadis-hadis yang memang aplikatif ya. Jadi hadisnya itu dia makbul, memenuhi syarat sebagai hadis makbul. Hadis makbul itu terbagi menjadi 2, yaitu yang dimaksud adalah hadis sahih dan hadis hasan, baik itu sahih li dzatihi, sahih li ghairi, maupun hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Itu kemudian dia memang betul-betul memenuhi kriteria sebagai hadis yang makbul. Itu terbagi menjadi 4. Ini adalah hadis makbul yang dapat diaplikasikan. Yang pertama adalah hadis muhkam. Apa yang dimaksud dengan hadis muhkam? Hadis muhkam adalah hadis yang tidak ditemukan adanya hadis lain yang berlawanan. Dapat diamalkan secara pasti tanpa syubhat sedikit pun. Jadi secara sanad dan matannya hadis ini jelas. Kemudian tidak ditemui adanya hadis lain yang bertentangan dengan hadis ini. Contohnya adalah hadis berikut ini ya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, hadatsana Laits, qala hadatsani Sa'id Al-Maqbari, Abi Syarih Al-Adawi, qala sami'tu adna wa absarati ainai hina takallamun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir jara haza. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Al-Laits. Ia berkata bercerita kepada Sa'id Al-Maqburi dari Abu Sureh Al-Adawi.
Ia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku, manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercakap-cakap, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini jelas dan tidak ditemui adanya eh, hadis lain yang bertentangan dengan hadis ini. Maka hadis ini karena jelas tidak menimbulkan multitafsir juga, maka dia adalah disebut sebagai hadis yang muhkam. Nah, hadis ini adalah hadis yang dapat diaplikasikan. Kemudian yang kedua adalah hadis mukhtalif. Mukhtalif artinya ada perbedaan. Hadis yang diterima namun pada zahirnya kelihatan bertentangan dengan hadis makbul lainnya. Jadi biasanya pada hadis mukhtalif itu eh, ada dua hadis yang secara zahir kelihatan bertentangan ya dengan hadis makbul lainnya. Nah, tapi secara esensi dia tidak bertentangan, tetapi bisa dikompromikan secara esensi. Nah, begitu. Artinya memang ada dua hadis yang seolah-olah sepertinya bertentangan, tetapi padahal dia tidak bertentangan. Nah, biasanya pada hadis yang seperti ini, ulama akan menempuh dua cara. Yang pertama, thariqatul jam'i, yang kedua, thariqatul tarjih. Nah, dua cara ini diambil ulama biasanya mana dulu yang dilakukan. Yang pertama biasanya dilakukan thariqatul jam'i dulu. Tapi kalau thariqatul jam'i tidak bisa, biasanya ulama kemudian akan menempuh cara thariqatul tarjih. Apa itu thariqatul jam'i? Yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang kelihatannya berlawanan yang kemudian didudukkan satu persatu sehingga semua hadis tersebut dapat dipakai. Jadi dikompromikan. Yang nampaknya bertentangan ini didudukkan satu persatu, dilihat dilihat asbabul wurudnya apa, seperti itu. Nah, sehingga nanti setelah dikompromikan baru dapat semuanya dipakai. Yang kedua, apabila thariqatul jam'i tidak bisa, maka dilakukan thariqatul tarjih, yaitu hadis-hadis yang secara zahir kelihatan bertentangan satu dengan yang lainnya dicari keterangan yang paling kuat. Nah, contohnya seperti pada kedua hadis berikut ini. Nah, dua hadis ini ada dua hadis yang secara esensi sepertinya bertentangan, ya kan? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah telah menikahi Maimunah sedang beliau dalam ihram. Yang kedua ada riwayat dari Yazid bin Asom, ya. Yazid bin Asom berkata dari Maimunah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku sedang beliau dalam ihlal. Ihlal itu keluar dari ihram. Nah, ada dua hadis yang secara esensi sepertinya bertentangan. Satu mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah pada saat ihram, yang kedua menikahi Maimunah pada saat beliau sudah keluar dari ihram. Nah, ini dicari kemudian penguatan-penguatan dari hadis lain, ya, dari asbabul lain, bahkan mungkin dari perawi yang lebih kuat. Nah, maka biasanya dari kedua hadis ini setelah dikompromikan, ulama menempuh thariqatul jam'i dan juga menempuh thariqatul tarjih pada kedua kasus pada dua hadis ini. Nah, maka diperoleh yang lebih rajih, yang mana yang lebih kuat, maka diambillah yang ini, yang riwayatnya Yazid bin Asom bahwa Rasulullah menikahi Maimunah pada saat beliau ihlal atau keluar dari ihram. Selanjutnya ada hadis rojih. Rojih itu hampir sama dengan penjelasan yang tadi. Jadi ada dua hadis yang secara zahir tampaknya bertentangan, kemudian diambil salah satunya. Ya, diambil salah satunya yang dianggap lebih kuat. Nah, dari dua hadis ini, ya, yang roji itu adalah hadisnya Yazid bin Asom yang ini. Baru kemudian yang lebih lemah adalah milik Ibnu
Abbas. Ya, ini contohnya pada dua hadis, pada hadis mukhtalif ini termasuk contoh dari hadis yang rojih ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis nasikh. Nasikh itu adalah hadis yang datangnya lebih akhir atau hadis yang dia berfungsi menghapus hukum daripada hadis yang sebelumnya ada yang berbicara tentang hukum yang sama. Begitu. Ya, jadi nasikh ini adalah penghapusnya. Mansukh adalah hadis yang ketentuannya dihapus. Dua-duanya adalah hadis sahih. Dua-duanya adalah hadis yang makbul, baik itu sahih maupun itu hasan. Nah, kemudian satu berfungsi sebagai nasikh, penghapusnya, dan satunya berfungsi sebagai hadis yang hukumnya dihapuskan atau mansukhnya. Contohnya adalah awalnya muncul hadis larangan Rasulullah untuk memakan daging kurban setelah 3 hari. Nah, tetapi kemudian hadis ini dihapus atau dinasakh oleh hadis yang berikutnya muncul dari Nabi, yaitu aku pernah melarang kamu tentang daging kurban bahwa jangan kamu makan dia sudah 3 hari, tetapi sekarang makanlah dan gunakan dalam pelayaran-pelayaran kamu. Jadi boleh kemudian dinasakh bahwa daging kurban itu kemudian boleh untuk dikonsumsi setelah 3 hari, bahkan boleh dijadikan perbekalan. Nah, itu adik-adik sekalian. Jadi kalau hadis yang berfungsi sebagai penghapus itu datangnya terakhiran disebut nasikh, sedangkan yang dihapuskan disebut mansukh. Maka pada kasus yang seperti ini yang harus diamalkan yang mana? Yaitu yang nasikh, ya, ketentuan hukum dalam hadis yang terakhir muncul. Ya, sedangkan yang mansukh itu diakui sebagai hadis makbul tetapi tidak bisa untuk diamalkan karena telah dihapuskan ketentuannya melalui hadis nasikh tadi. Nah, ini keempat ini adalah hadis yang disebut hadis makbul ma'mulun bi. Artinya, ini adalah hadis-hadis, contoh hadis-hadis makbul yang dapat diamalkan atau aplikatif. Nah, berlawanan dari ini ada kemudian hadis makbul ghairu ma'mulun bih. Artinya hadis makbul, ini hadis makbul, hadisnya sahih, hadisnya hasan, tetapi tidak dapat untuk diamalkan atau tidak aplikatif. Kalau tadi ada 4 pada hadis makbul ma'mulun bih, pada hadis makbul ghairu ma'mulun bih pun ada 4. Dan sifatnya adalah kebalikan. Jadi kalau misalkan pada hadis ma'mulun bi ada muhkam, maka pada ghairu ma'mulun bi ada mutasyabih. Jadi sifatnya kebalikannya. Ya. Nah, pada hadis makbul ghairu ma'mulun bi, yaitu hadis makbul tetapi tidak aplikatif, juga ada 4. Kalau tadi yang pertama di ma'mulun bi ada muhkam, maka di ghairu ma'mulun bi ada mutasyabih. Ya, muhkam artinya jelas, mutasyabih artinya samar atau sukar dipahami dan tidak bisa diketahui maksud dan tujuannya. Bahkan biasanya di beberapa kitab hadis itu memunculkan adanya beberapa tafsir, lebih dari 5 tafsir terkadang atas hadis ini, 5 tafsir yang berbeda-beda itu saking samarnya suatu hadis mutasyabih ini. Nah, contohnya adalah hadis ini, sesungguhnya tertutup hatiku dan aku akan meminta maaf kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nah, ini tidak jelas konteksnya apa, kemudian yang dimaksudkan apa. Nah, padahal hadis ini termasuk hadis yang makbul karena diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim begitu. Tapi karena dia mutasyabih di dalam beberapa kitab hadis itu banyak sekali penafsiran atas hadis ini, maka dia tidak bisa berdiri sendiri sehingga dia tidak bisa kemudian begitu saja secara sendiri, secara mandiri itu diamalkan sehingga dia termasuk dalam konteks hadis makbul tetapi ghairu ma'mulun bih. Yang kedua, jika tadi ada mukhtalif pada ma'mulun bih, pada hadis ghairu ma'mulun bih ada hadis mutawaqqaf fih. Hadis mutawaqqaf fih itu ada 2 hadis makbul saling berlawanan dan tidak dapat dikompromikan. Ditarjih tidak bisa, dinasakh pun juga tidak bisa.
Nah, kedua hadis yang seperti ini hendaklah dibekukan sementara, alias memang tidak bisa diamalkan ya, karena memang hadisnya berbeda, hadisnya berlawanan secara makna, dikompromikan melalui eh, apa torikotu jam'i tidak bisa, torikotu tarji juga tidak bisa, sehingga kedua hadis ini juga harus dibekukan dan tidak ditemukan misalkan relasi adanya yang menasah hadis ini juga tidak bisa, sehingga harus dibekukan pada hadis mutawakafih ini. Yang ketiga ada di ma'mulun bih. Di ma'mulun bih tadi ada rojih, maka lawanan dari rojih adalah marjuh. Rojih itu artinya lebih kuat, marjuh itu yang lebih lemah. Ya, jadi hadis marjuh yaitu sebuah hadis makbul yang ditenggang oleh hadis makbul lain yang lebih kuat. Jadi kalau tadi ada dua hadis, ya, secara makna dia dapat dikompromikan, diambil yang paling kuat. Nah, sehingga pada hadis yang lebih lemah dia tidak digunakan karena akan menggunakan hadis yang rojih yang lebih kuat gitu. Jadi yang lemahnya tidak digunakan. Nah, contohnya seperti hadis yang tadi ya, yang ini hadisnya contohnya sama nih, yaitu hadisnya Yazid bin Asam tentang pernikahan Rasulullah dengan Maimunah. Kemudian satunya lagi hadis dari Ibnu Abbas sama tentang pernikahan Maimunah yang Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah pada saat ihram, sedangkan Yazid bin Asam dalam riwayatnya menyebutkan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan keluar dari ihram. Nah, ini mana yang lebih roji? Yang roji adalah menurut ulama adalah hadis Yazid bin Asam. Sehingga yang digunakan adalah milik Yazid bin Asam. Yang marjuh yang mana? Yang marjuh milik Ibnu Abbas. Sehingga eh, hadis Ibnu Abbas diakui sebagai hadis makbul, tetapi karena ada hadis yang lebih rojih, maka dia tidak digunakan. Ya. Yang terakhir, kalau tadi ada nasakh, hadis yang menghapus, maka ada mansukh, artinya hadis yang dihapus. Ya, hadisnya makbul, tapi dihapuskan oleh hadis yang datang terakhir dengan esensi hukum yang sama gitu. Nah, contohnya seperti tadi, ada hadis yang datang di awal, yaitu hadis tentang Rasulullah melarang kita untuk memakan daging kurban setelah 3 hari. Nah, ini hadisnya makbul, tapi kemudian hadis ini mansuh, dihapuskan oleh hadis yang datang berikutnya, yaitu Rasulullah kemudian membolehkan memakan daging kurban setelah 3 hari, bahkan boleh digunakan sebagai perbekalan. Nah, itulah. Jadi hadis hadis ma'mulun bih ada 4, hadis makbul ghairu ma'mulun bih pun ada 4 dan sifatnya berlawanan. Semoga ini dapat dipahami ya mengenai apa itu hadis makbul ma'mulun bih dan hadis makbul ghairu ma'mulun bih, bahwa tidak semua hadis makbul itu ternyata dapat diaplikasikan ya karena ada satu dan lain hal. Maka kita harus betul-betul memahami sebelum menyampaikan kepada orang lain atau menjadikannya sebagai hujah apakah hadis itu ma'mulun bih atau ternyata dia termasuk dalam hadis yang ghairu ma'mulun bih yang justru tidak dapat diaplikasikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.